Bohong. Lepaskan aku tidak akan menceritakan kejadian hari ini. Ah, kasus pembantaian keluarga Wei tahun 1915. Buku selanjutnya, pilih yang ini saja. Jadi ini adalah jam tangan rusak yang menyebabkan pembantaian keluarga Wei. Ini Wei Sue. Dia terlihat cukup cantik. Tapi aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Seperti biasa. Malam ini kau yang mengunci pintu, ya? Baiklah, kau pulanglah lebih awal dan istirahat. Cepat berhenti, jangan lari, jangan lari. Berhenti. Larilah, bukankah kau pandai berlari? Kau sembunyikan barang Tuan Muda Wei di mana? Aku tidak tahu. Sial, mulutnya cukup keras. Tuan Muda Wei sudah bilang, anak haram seperti ini, dibunuh pun tak ada yang peduli. Aduh. Di mana Tuan Muda? Siapa kalian? Cewek dari mana ini? Jangan ikut campur. Ini bukan. Pembunuh berwajah berubah belum mati. Data berspekulasi bahwa malam ini ia mencari titik balik dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, karena telah memberiku kesempatan mengamati pembunuh bayangan ini dari dekat. Pencuri yang mencuri jam saku Tuan telah ditangkap. Masih ada satu lagi yang tidak diketahui asal-usulnya. Silakan hukum saja sesuai aturan keluarga. Arloji itu bukan aku yang mencuri. Bagaimana, setelah kau masuk ke kamar? Apa yang ada di dalam pelukanmu? Bukan, ini punyaku. Ambil saja. HMPH, apalagi yang ingin kau katakan? Berlututlah. Xiao Hui adalah satu-satunya peninggalan yang ditinggalkan ibuku untukku. Kau ini orang yang tidak tahu berterima kasih. Keluarga Wei membelinya untukmu. Kau adalah orang keluarga Wei. Aku akan menjadi milikmu, untuk semua yang kau lakukan hari ini. Jadi begitu. Tidak heran Li Kun sebaik itu. Pemain, ini semua bahan edisi terbatas. Aku harus mencatatnya dengan baik. Jangan sampai lupa, ayo. Seret keluar dan hukum si bajingan pencuri itu dengan menghantamnya di atas batu bata. Siapa kau sebenarnya? Apa hubunganmu dengannya? Hei, jangan salah paham. Aku hanya lewat saja. Hanya saja Tuan Wei yang terhormat. Justru karena sebuah jam palsu sampai turun tangan. Omong kosong apa ini, Azze? Tidak menyangka kau, seorang wanita, memiliki pandangan yang begitu tajam. HMPH, Tuan Wei salah sangka. Hanya saja, jika hal ini sampai tersebar, aku khawatir akan mempengaruhi keuntungan Tuan Wei. Bagaimana aku tahu semua ini? Semua ini kulihat dari data. Orang yang cerdas tahu apa yang harus dan tidak harus dikatakan. Oh, kebetulan sekali. Sejak kecil, semua orang memuji kecerdasanku. Sebenarnya, jam tangan tadi kurang satu huruf tercetak. Oh, kau juga mengerti kode rahasia. Ya, aku sangat mahir. Bagaimana kalau kau tinggal dan menjadi guru les untuk kedua tuan muda ini? Menambah penghasilan sedikit. Ceka, kau yang hanya dari rumah bordel kecil itu berani mengajar kami. Kau. Baiklah, Wei Feng. Antarkan tuan ke kamar tamu, cepat. HMPH, silahkan ke sini. Ayah,
Kenapa kau membiarkan seorang wanita dengan latar belakang yang tidak jelas tinggal di rumah? Kau selalu bertindak semaumu. Dan tidak pernah berhasil. Keluarga Wei suatu saat nanti akan menjadi milikmu. Tidak perlu terburu-buru. Dia hanyalah seorang wanita, apa yang bisa dia lakukan? Jika tidak berhasil, kita harus memikirkan cara untuk membuatnya cukup puas. Tuan telah memerintahkan. Mulai sekarang, kau akan tinggal di sini. Pembunuh berantai. Jangan-jangan dia pergi membunuh. Haruskah aku mengikutinya? Terlalu berbahaya. Tapi saat ini, akukah satu-satunya pilihan terbaik? Dikatakan bahwa pembunuh itu menunjukkan tanda-tanda penyiksaan hewan di masa kecilnya. Tunggu. Siapa? Nyata. Siapa? Kau melakukan apa malam ini? Aku bahkan tidak pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dia ingin bunuh diri. Tenanglah kau. Aku mati kedinginan. Tidak ada yang peduli. Mungkin mereka benar. Aku seharusnya tidak hidup di dunia ini. Ternyata pembunuh berantai yang ditakuti dalam legenda itu hanyalah seorang anak yang tidak mendapatkan kasih sayang. Ibu. Aku menemanimu. Kau hanya perlu mencintai dirimu sendiri, barulah orang akan mencintaimu. Kau hanya perlu mencintai dirimu sendiri, barulah orang akan mencintaimu. Sebuah siklus bintang kembar.
Kemudian aku mulai mencoba untuk memahaminya. Mengintip isi hatinya. Tulisannya bagus, tapi harus lebih giat lagi. Remaja yang kesepian. Seperti sinar matahari pertama di pagi hari musim semi, kurasa aku sudah tidak bisa mengendalikan keterlibatan diriku dalam hidupnya. Guru. Tanggal 12 Desember tahun 1915, musim dingin. Suhu tiba-tiba turun drastis. Tanpa terasa, aku telah berada di sini selama lebih dari 2 tahun. Sampai sekarang aku masih belum bisa membedakan apakah ini mimpi atau kenyataan. Hari ini dalam sejarah adalah hari pembantaian keluarga Wei. Seharusnya hari ini tidak akan pernah tiba. Setelah malam ini, kita bisa mengubah sejarah, kan? Siapa itu? Saya. Berikan padaku. Kau mau apa? Tuan, saya dan Anda adalah masa depan keluarga Wei. Hidup harus melawan takdir. Saat kecil aku tidak akan memperhatikan orang hilang. Ayahku pasti akan kembali. Kau harus jujur padaku. Tuan. Kenapa? Kenapa dia bisa membuatmu begitu sedih? Apa salahku sebenarnya? Zhou Ye. Zhou Ye, kau pura-pura mati. Lepaskan dia. Berani-beraninya kamu mengarahkan pistol padaku. Seharusnya kau mati bersama ibumu di padang gurun. Aduh. Aduh. Kau berani menembak. Kau hanyalah anak tak berguna keluarga Wei. Sebenarnya kaulah yang tidak pantas. Orang yang paling pantas mati adalah kau. Seandainya kau tidak ada, semua ini tidak akan terjadi, Tuan. Tuan. Berubah. Apakah semua ini benar-benar hanya mimpi? Watak seseorang sulit diubah. Sifat asli sulit diubah. Tampaknya sejarah tidak bisa diubah. Ah. Ai. Orang tua yang pelupa ini mengunci pintu lagi. Sepertinya malam ini aku harus tidur di sini lagi. Tidak menemukan Tuan. Pulang nanti pasti dimarahi lagi. Ya Tuhan, berilah aku seorang guru. Ah, kaulah guru yang Tuhan kirimkan untukku. Tuan, saya pernah menjadi guru untuk sementara waktu. Ayo, aku akan membawamu pulang. Ayo. Ayo, 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 ayo.
kenapa kamu kembali lagi? Nona Zhou, silakan masuk. Ah, aku tiba-tiba ingat ada sesuatu yang harus kulakukan. Aku pergi dulu ya. Peppa Pig. Silakan masuk. Persis sama seperti Wei Sun saat kecil. Jangan-jangan anaknya, Zuo Guang memang seperti itu sifatnya. Tampaknya ini juga tidak akan bertahan lama. Tuan kepala keluarga sudah pulang. Kalau begitu aku akan pergi bekerja dulu. Kau sedang menulis apa? Aku akan mengajarimu menulisnya. Pemimpin perkampungan. Beberapa orang asing akan ikut serta dalam pemilihan kepemimpinan 3 hari lagi. Apakah Anda ingin membawa penerjemah? Tidak boleh. Penerjemah profesional dapat lebih menonjolkan kehormatan dan kedudukan Anda. Yang Anda inginkan bukanlah itu. Menyeberangi pegunungan yang tandus. Hidup seperti asap yang redup, bangkit dan berpelukan erat denganmu. Beliau adalah guru wanita, Zhou Wan, yang kupanggil dari kuil. Tulisannya bagus, tapi kamu harus terus berusaha ya. Dia saja. Dia. Bukankah dia guru bahasa Inggris, Tuan Zhou? Iya. Kamu bisa membukanya dan melihatnya. Kak Gao, kau yakin ini seragam kerjaku? Ya, sekarang kau bisa memakainya. Kau memakai gaun ini sangat cantik. Wei Sun. Nona Zhou Wan, mari kita pergi. Kemana? Pemilihan ketua kamar dagang yang baru. Kau penerjemah. Terjemahkan, mengapa aku harus pergi? Baju ini dibeli oleh kepala keluarga kami. Kau sudah memakainya, jadi tidak bisa dikembalikan. Bukankah hanya satu setel baju, aku akan menggantinya untuk kalian. Tidak mahal. 3.000 yuan, 3.000 yuan. Ayo cepat, jangan sampai terlambat. Aku tidak minum teh, aku tahu. Hahaha. Bapak-bapak Chen. Bos Lu Wei, haha. Halo, Tuan Wei, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Apakah wanita cantik ini istri Anda? Tidak, tidak, tidak. Saya Joan, saya seorang guru sekolah. Pikir. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan ketua Lu. Bagaimana bisa pemilihan ketua ditentukan di keluarga Wei? Pembunuh tidak mungkin juga ingin mencalonkan diri sebagai ketua, kan? Tentu saja tidak. Tuan Wei telah membesarkannya selama bertahun-tahun. Ia malah menjadi anak yang durhaka. Kapan Tuan Wei dan Tuan Muda Wei bisa membersihkan nama mereka?
Tidak ada bukti. Dengan apa kalian menuduh? Kedua bos, tolong jaga kesehatan kalian agar bisa hidup panjang umur. Apa kau tidak apa-apa, Tuan? Apakah Anda tahu di mana Paman berada? Paman. Hui Sun. Jadi bukan anaknya. Kenapa wajah Tuan begitu merah? Sejak perjalanan waktu sampai sekarang, tidak ada satu hal pun yang berjalan lancar. Aku sangat ingin pulang. Siapa? Ini aku. Lu Qingli. Nona Lu, ada keperluan apa? Aku dan Asun akan segera bertunangan. Yang bisa kuberikan pada Asun bukanlah gelar tuan seperti dirimu. Nyawa tuan. Kuharap kau bisa meninggalkannya. Plot yang begitu klise ini ternyata terjadi padaku. Uang di sini. Cukup untuk kehidupanmu tanpa beban sampai akhir hayat. Dengan ini aku bisa pergi. Baiklah. Hanya seharga ini aku. Pasal 32 Perjanjian melarang melakukan bisnis secara pribadi selama masa berlaku kontrak. Jika tidak, denda 300.001 yuan. Merampas hasil pelanggaran kontrak. Tidak, tidak. Saya hanya menghitung berapa banyak yang dia miliki. Wajah Tuan berubah lebih cepat daripada membalikkan buku. Lelucon, lelucon. Penulisannya salah. Tulis lagi, ya. Lambaian tangan. Cepat Wei Su. Kau sendiri belajarlah dengan baik, nanti guru akan kembali, mengerti? Rumah sakit keluargamu, Wei, menjual obat palsu. Saya setelah minum obat itu, muntah-muntah dan diare. Terbaring di tempat tidur selama setengah bulan baru bisa turun. Ya ampun, kau harus membayar ganti rugi. Kau hampir saja meracuninya, nanti kau akan mendapat azab Tuhan. Iya. Wei Sun ini benar-benar keterlaluan. 18 tahun yang lalu dia juga membunuh seluruh keluarganya. Tuan, bolehkah membawa obat? Lalu kau siapa? Saya adalah guru di sekolah keluarga Wei. Di barak tentara ini bukan tempat untuk memainkan sandiwara panjang lebar. Sudah berapa lama kau minum obat? Sebulan. Resep dokter. Tidak pernah terlewatkan sekalipun. Ternyata bukan masalah obatnya, masalahnya ada padamu. Kau wanita jalang, kau bilang apa? Kau sudah makan selama sebulan. Ini bukan hanya sekadar tidak bisa bangun dari tempat tidur. Beberapa bulan ini kau bola-balik rumah sakit 20 kali, dan semuanya dengan gejala yang sama. Segala cara kau lakukan untuk menghindari hukuman penjara. Tujuanmu sebenarnya apa? Pak Tuali juga tidak mampu membeli begitu banyak obat baru. Makan sedikit kacang bunga saja tidak apa-apa. Bukankah itu dirinya sendiri? Tidak heran biksu keluarga Wei. Bagaimana kalian berdua bisa seperti ini? Bagaimana mungkin? Kau mengerti apa? Apa yang ingin kau lakukan? Aku kenal kamu. Kamu masih berhutang minuman keras keluarga Lu dan 200 yuan padaku. Daripada berdebat tidak jelas di sini. Lebih baik aku bayar hutangku dulu. Sial, uangnya tidak kudapat. Hehe. Bubar. Ada apa ini? Aneh, di mana dia? Nona. Apakah Anda mencari saya? Bagaimana Tuan Lu masih hidup?
Saya wartawan dari Pingcheng Bao. Nona, penampilan Anda mirip dengan seseorang yang pernah saya kenal. Saya adalah guru di sekolah keluarga Wei. Mungkin agak sulit dikenali. Anak laki-laki keluarga Wei, Wei Sui, menembak dokter pada tanggal 12 Desember tahun 1915. Lalu pada tanggal 11 April tahun 1916, dia meracuni kepala keluarga Wei dan mengambil alih kekuasaan serta harta keluarga Wei. Paman kedua benar-benar membunuh orang. Mengapa dia masih bisa bebas sampai sekarang? Kudengar hubungan mereka berdua menjadi tegang. Saksi tidak cocok. Selain itu, guru di sekolah keluarga Wei sudah setahun lamanya mencari orang. Tetapi tidak ada yang berani melamar. Nona Zhou benar-benar berani. Kau juga berpikir aku ini siapa? Tuan, bagaimana Anda bisa sampai di koran? Jangan bilang. Aku bisa mengubah sejarah. Untuk pemerintahan. Untuk pemerintahan. Untuk pemerintahan, untuk pemerintahan. Nama ini kok familiar sekali. Adalah utusan agung. Orang-orang besar di masa lalu tidak memiliki bakat yang luar biasa, tentu saja harus memiliki tekad yang teguh. Tuan, saya akan segera mengambil alih keluarga Wei, juga menjadi utusan yang teguh. Apa jangan-jangan Wei Sang belum meninggal? Fei Xue, kau anak kecil, keluarlah, keluarlah. Tidak menyangka kau ternyata orang kecil seperti ini. Malam tadi merobek putriku, sampai sekarang tidak ada jejaknya. Kau menyembunyikannya di mana? King Lin, lepaskan aku. Aku tidak pernah menulis ini. Jangan mengelak. Ini yang kau sendiri katakan. Kau menyembunyikan nona kita di mana? Dengan cara-cara curang seperti ini. Kau harus membersihkannya, pusing 7 keliling. 2 hari ini aku sama sekali tidak keluar rumah. Dari mana ada janji bertemu nona lu? Aku tidak percaya. Kau sekelompok dengannya. Tentu saja kau memihak dia, aku bersaksi. Dia sama sekali tidak keluar rumah kemarin. Kemarin aku dan dia. Kemarin aku dan Ketua Wei sedang membahas pelajaran lilin. Baru pulang saat tengah malam, waktu yang tepat. Kau terlalu tidak tahu malu. Ketua Wei dan nona kita akan segera bertunangan. Diam. Nona lu jujur dan berani. Itu maksud saya. Saya pasti akan membantu mencari. HMPH, saya antar kamu. Siapapun yang mendekati saya akan mengalami nasib buruk. Kenapa harus berbohong? Apa? Kenapa kau harus bilang kemarin kau bersamaku, kalau kau bicara seperti itu? Orang-orang akan berpikir apa? Karena aku takut orang lain akan menuduhmu salah. Mereka akan menuduhmu dengan berbagai macam kata-kata kotor. Lalu apa yang akan kau lakukan? Biar saja mereka mau berkata apa. Hidup ini singkat.
Mengapa harus peduli dengan pendapat orang lain? Benar-benar pertemuan yang tak terduga. Tanggal 7 Desember tahun 1923, Lulu King kehilangan kunci rumahnya. Aku menjaganya. Namun dia hanya peduli dengan reputasiku. Di era di mana pemikiran perempuan belum dibebaskan. Reputasi seorang gadis begitu tercemar, maka ia akan dihujat semua orang, dan dikucilkan. Kau masih suka di pojok dinding. Aku merasakan. Suasana seolah kau tak pernah ada di sisiku. Bahkan membuatku ragu apakah kenangan itu memang benar terjadi. Kenangan yang pernah kuutarakan. Siapapun itu, kenangan masa di militer telah lama sirna. Kau sebenarnya siapa? Maafkan aku. Tinggal kau sendirian. Kau datang untukku. Takdir, dan akan terus hidup dan berkembang. Kau pergi selama 8 tahun. Aku tak pernah melupakanmu. Mengapa kau tidak menjelaskannya di siang hari? Kau percaya padaku? Aku tidak pernah melakukan hal yang jahat dan merugikan orang lain. Tidak percaya. Kau sedang menunggu. Orang hanya melihat hasilnya, tetapi tidak pernah bertanya tentang prosesnya. Yang kuhadapi bukan lagi kejahatan, melainkan seorang pria sejati yang menyembunyikan monster di balik tekadnya. HMPH, kau mengancam kami. Saudara-saudara Lever dari Inggris mendirikan perusahaan sabun di Shanghai dan memonopoli pasar sabun di selatan Sungai Yangtze. Saya ingin mengambil alih sebuah pabrik sabun Jerman. Langkah selanjutnya, jika rekan-rekan di kamar dagang tertarik, kita bisa berbagi. Ini jelas-jelas bisnis yang merugi. Kita tak bisa melawan mereka. Kau, Wei Sui, adalah orang penting di Jiangnan, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan orang asing? Meskipun penuh duri, aku mencintaimu. Di masa depan, negara kita akan memiliki pemandangan yang megah, seperti puisi, seperti lukisan. Tanah air kita penuh dengan kehidupan dan vitalitas. Di mana-mana terdapat gedung-gedung pencakar langit. Aku telah bertekad untuk bekerja di sektor industri. Apakah hal seperti ini benar-benar pembunuhan? Baiklah.
Saya umumkan, pemilihan ketua kamar dagang Pingcheng dimulai sekarang. Ya, dia ada di depanku. Ini, saya tidak setuju. Selamat kepada Ketua Wei. Pamit, pamit. Kalian semua, pamit. Selamat kepada Ketua Wei. Kau juga menganggapku pembunuh, ya? Kau panggil aku Zoe. Aku Zouwan. Mimpi itu telah pergi, sangat. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Ketua, maukah kau keluar dan melihat? Hujan musim gugur. Itu aku. Kau tidak mati. Saat itu mereka mengatakan bahwa Asue membunuh orang, dan merebut harta keluarga Wei adalah fitnah. Lama tak jumpa. Kau yang memalsukan surat dari Sun untuk mengajakku keluar. Rui Sun merebut segalanya dariku. Aku akan membuatnya membayar harganya. Aku menyembunyikan diri selama ini. Semua demi kamu. Hatiku selalu untukmu. Pergilah. Buktikan bahwa Asun tidak membunuh orang saat itu. Asun, Asun, kau selalu memikirkan dia. Bisakah kau melihatku? Selama bertahun-tahun kau membangun sekolah demi belajar, mencari keluargaku. Namun kau malah menyembunyikan identitas dan mengintip kehidupan orang lain. Sekarang kau ingin menghancurkan kebahagiaan orang lain. Kau. Bagaimana kau bisa berpikir seperti itu? Bagaimana kau bisa berpikir seperti itu? Kau. Kilin. Kilin. Semua, tenang dulu. Tuan Wei mendengar bahwa setelah Anda menjadi ketua, Anda tidak mendapatkan dukungan dari semua orang. Apa yang ingin Anda katakan tentang hal ini? Dikabarkan bahwa Nona Lu dan Anda sudah bertunangan sejak lama. Apakah Anda membunuh karena Anda jatuh cinta pada orang lain? 8 tahun yang lalu, pewaris keluarga Wei, Wei Sang, menghilang tanpa jejak. Tuan Wei meninggal mendadak. Dan sebagai anak angkat, Tuan mewarisi harta kekayaan yang begitu besar ini. Apakah Tuan punya penjelasan mengenai hal ini? Kalian semua. Benar juga. Katanya karena kebersihan. Ah, Wei Sang tidak bunuh diri. Kok malah 8 tahun lalu, Yang Zi dan Wei Kun berniat membunuhku. Mereka menggunakan nama kepala keluarga untuk membunuh ayahku. Dendamku belum terbalaskan. Aku bersembunyi selama 8 tahun. Hingga hari ini, untuk memberitahu semua orang kebenarannya. Barulah aku pewaris sejati keluarga Wei. Dia hanyalah seorang yang tak berguna. Saat itu aku membiarkanmu pergi. Si perempuan jalang itu berani kembali. Wei Sun, kau membunuh kepala keluarga Wei. Wei Sun memang mengakui telah membunuhnya. Dia juga merebut posisi kepala keluarga dari Tuan Muda Wei. Bahkan sekarang dia berani memukul Tuan Muda Wei di depan umum. Orang seperti itu pantas dipotong-potong 1000 kali. Jika dipotong-potong 1000 kali, omong kosong. Bukti dan saksi ada. Bencana penjara tidak dapat dihindari. Itu adalah sebuah malapetaka bagi Wei Sun selama 8 tahun. Posisi kepala keluarga ini juga harus dikembalikan padaku. Akulah yang menentang. Siapa? Siapa yang memaksamu untuk menerima takdir yang buruk ini? Kenapa kau meniru tulisan tangan Asun? Tengah malam mengajakku keluar lalu mendorongku dari ranjang tingkat atas. Untungnya aku beruntung selamat. Kalau tidak,
kau tidak akan bertemu denganku hari ini. Aku sudah tahu sejak lama kau menipuku dengan sandiwara kematianmu, bukan? Bukankah kau ingin kebenaran terungkap? Saat kau mendorong Nona Lu, kenapa kau tidak memikirkan tentang pengungkapan kebenaran? Dia yang mendorong Nona Lu. Seperti ini. Saat kau meninggal dunia, Permaisuri Han meninggalkan satu-satunya keturunan bagi keluarga Wei. Aku tidak menganggapmu sebagai si Tabo. Sekarang kau berani. Orang seperti ini berani kembali. Tunggu saja aku. Minggir, minggir, minggir. Ketua datang. Pengurus Gao memanggil dokter. Sudah dipanggil. Nona Sao. Jangan bicara, tetap sadar. Ambilkan kain. Terima kasih atas bantuan Nona Zhou yang menyelamatkan nyawa saya. Sama-sama, sama-sama. Aku juga harus berterima kasih kepada King Ling. Kembalikan nama baikku. Nama baik Wei Sui dan masih banyak lagi yang harus dihormati. Tanggal 10 Oktober tahun 1923, Suna. Seharusnya seperti apa pembunuh jiwa yang terkenal jahat dalam sejarah? Ini pertama kalinya aku datang ke sini, dengan erat memeluk sikap sebagai pengamat untuk mengamati dia, masa kecil yang menyedihkan. Gadis yang kesepian, keangkuhan yang dingin. Tapi kemudian, aku bilang padamu, hari ini aku pergi ke toko bedak, itu sangat cantik. Diam saja dan membiarkannya terjadi. Aku ingin mengubah semuanya. Ah, tolong. Tuan Zhou, Anda masih tinggal di kamar yang sama seperti dulu. Saya bisa melepaskan tangan saya. Jika Anda tidak bekerja sama dengan saya tidak bisa menjamin keselamatan Batu Naga. Ah, kita tidak saling mengenal. Ada keperluan apa, Tuan? Tuan Zhou. Sudah berapa lama kita bersama, siang dan malam? Bagaimana Tuan bisa bilang tidak kenal? Aku bisa saja menjadi penjual online. Tapi hari ini seakan tidak terjadi apa-apa. Ku mau mengantarmu pergi dari Pingcheng. Kau maafkan Wei Sui, kau juga memaafkan dirimu sendiri. Dasar apa Wei Sui bersih, sedangkan aku yang berdosa. Aku murid terbaikmu. Lihatlah. Aku meninggalkan keluarga Wei, aku tetap bisa membangun karirku sendiri. Aku tahu kau selalu menjadi teman yang baik, tapi kau pembohong. Matanya hanya untuk Wei Sui. Hanya untukku, akulah kepala keluarga Wei. Mengapa aku yang harus pergi? Kau membunuh guru. Dan mencoba membunuh Nona Lu. Rumah ini sudah tidak memiliki tempat untukmu. Guru Hai. Ada di sini. Wei Xian. Tidak keberatan membunuhmu sekali lagi. Tuan Zhou, lepaskan dia. Jangan mendekat. Tidak menyangka, ya, berani juga muncul di sini. Kau mau apa? Aku ingin kau mati. Kau segera keluar dari rumahku. Dia tidak bersalah. Menyakiti ayah dan mengincar harta warisan keluarga. Memendam niat jahat. Mana ada yang tidak bersalah? Ayahmu mati karena kau.
Kau membunuh. Kau yang membunuhnya, ada apa? Cepat, 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 cepat panggil dokter. Aku yang akan menikahimu. Aku akan melapor ke polisi. Ah, jangan, jangan sampai bocor. Dia harus mati, dia membunuh orang. Akswe, dengarkan aku. Akiang, letakkan itu. Aku ingin dia membayar harganya. Akswe, orang yang sudah meninggal tidak akan hidup kembali. Lepaskan Ashang saja. Kita semua satu keluarga. Satu keluarga, bagus sekali, satu keluarga. Ayah. Masuklah. Jangan berani-berani keluar dari sini. Aku tidak mau bertemu denganmu lagi. Pergilah kau. Pergi. Hei. Ah. Tuan, Tuan. Cepat panggil dokter. Setelah Tuan pergi, ayah jatuh sakit parah dan meninggal di tempat tidurku. Sebulan kemudian beliau meninggal. Aku sudah berjanji padanya, aku tidak akan menuntut lagi. Tuan Wei telah membesarku dengan penuh kasih sayang. Tapi kau malah kembali. Kau anak durhaka. Jelas-jelas kau yang membunuh ayahku. Aku percaya, aku tidak percaya. Jangan sakiti dia. Atau kau mati atau dia yang mati. Hanya bisa memilih satu. Baik. Jangan sakiti dia. Bunuh diri. Berbahaya. Pahlawan penyelamat hahaha. Ha. Kematian. Selama aku mati, aku bisa kembali. Bisa menyelamatkan Wei Sui. Baru bisa kembali. Kau mau apa? Zhao Xin. Jangan. Jangan datang mencariku lagi. Pohon ramping dan indah terpantul di depan angin. Seperti engkau, gadis mabuk yang sederhana. Pak, Anda masih menunggunya? Kenapa kau masih mencarinya? Pak, maaf, permisi.